Selamat malam yang terhormat Ibu Tri Oktaviani Sihombing dan Ibu Cindrawati Lesmana selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Grafis Struktur Bangunan, Program Studi Strata 1 Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gerard Christian Jolin, mahasiswa semester 2 Universitas Kristen Maranatha Teknik Sipil dengan NRP 2121012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek pembuatan kafe dalam rangka UTS Komputer Grafis Struktur Bangunan. Adapun konsep dan desain yang saya angkat bertemakan Modern Eco-Friendly Cafe. Dalam mewujudkan beberapa keunggulan tadi, diperlukan metode pelaksanaan yang terdiri dari beberapa tahap. Letak kawasan kafe yang akan saya bangun ini berlokasi di Jalan Trikora, di daerah Ibu Kota Jakarta, sebelah Gedung Olahraga Merpati Halim Perdana Kusuma, seperti yang ditampak di gambar tersebut. Luas tanahnya sendiri itu 150 meter persegi sesuai ketentuan, dan luas bangunannya saya rancangkan 136 meter persegi dengan model 2 lantai. Berikut adalah desain kafenya dengan skala 1:100 yang saya buat dengan bantuan aplikasi AutoCAD. Seperti yang di gambar tersebut, ada desain dari lantai 1 dengan luasnya 68 meter persegi, dan desain lantai 2 yang luasnya sama, namun terdiri dari WC yang ada di lantai 2, baik WC pria dan WC perempuan, serta outdoor area. Dan ada juga lantai atap, seperti di gambar. Selanjutnya adalah denah kolom dan pembalokan yang saya rancang dengan skala 1:100 dengan bantuan aplikasi AutoCAD juga. Dapat terlihat seperti di gambar. Untuk kolom saya menggunakan satu jenis kolom yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang detailnya. Dan yang di sebelahnya adalah denah pembalokan yang saya rancang, di mana terdapat dua jenis. Yang pertama adalah balok induk dengan kode B1 dan balok anak dengan kode B2. Berikut adalah detail kolom yang akan saya gunakan, yaitu beton ramah lingkungan dengan mutu K250 dengan ukuran atau dimensi 15 cm x 15 cm sesuai standar minimum nasional Indonesia dalam pembuatan kolom. Untuk baloknya sendiri saya menggunakan juga ukuran standar nasional Indonesia minimum, yaitu 15 cm x 20 cm dengan mutu beton K250 serta bahan material utama green concrete. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi saya tentang bagaimana tutorial dalam membuat kafe yang saya rancang ini, terutama dalam topik yang akan saya angkat nanti, yaitu adalah pembuatan grid, kolom, balok, serta level. Saya sebagai regu presentasi A1 akan mempresentasikan cara pembuatan grid, pembuatan level, pembuatan balok, dan pembuatan kolom. Di sini hal pertama kita lakukan tentunya membuka aplikasi Revit. Di sini saya menggunakan Revit tahun 2019. Dan untuk meng-create file baru kita mencet di sini new. Ke new project kita pilih architectural template karena kita ingin membuat template arsitektural atau denah arsitekturalnya terlebih dahulu. Lalu kita pilih create new project. Nah, setelah tampil seperti yang ada di layar seperti ini, hal yang pertama kita lakukan biasakan dulu untuk mengecek satuannya. Kita ketikkan UN, kita gantikan ukurannya dengan meter karena denah rancangan kafe yang saya buat di AutoCAD terlebih dahulu dalam satuan meter, sehingga kita tidak perlu melakukan konversi kembali. Kita klikkan OK. Nah, tampil seperti ini. Ini adalah penanda atau batas dari drawing plan kita. Artinya drawing plan itu bidang gambar yang akan kita gambar. Jadi pastikan gambar yang kita gambar itu ada di dalam drawing plan ini agar masuk. Lalu selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam pembuatan, kita alangkah lebih baiknya kita masukkan contoh denah yang akan kita buat ya. Karena saya sudah mengupload dari denah kemarin yang saya buat di AutoCAD, kita pencetkan insert di sini, kita masukkan image, kita klik di sini, kita open, kita taruh asal di sini, kita perbesar supaya terlihat. Nah,
Tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah membuat grid atau garis bantu untuk memudahkan kita menggambar suatu denah. Grid sendiri merupakan rangkaian sebuah garis vertikal dan horizontal sebagai garis bantu, tujuannya untuk memudahkan kita dalam penggambaran denah apapun, misalnya rumah ataupun gedung. Fungsi lainnya sendiri kita sebagai orang teknik, fungsi grid adalah untuk mempermudah kita saat di lapangan. Misalnya terjadi kerusakan di as A3, berarti ada di sini. Ataupun kita bisa mengetahui lokasi yang butuh perbaikan atau lokasi pemasangan struktur kolom atau balok tertentu. Selanjutnya, untuk membuat grid kita pilih tab arsitektur, kita pilih di sini datum grid, kita bikin garis horizontalnya dulu, kita bikin di sini 1 dengan ukuran bebas. Untuk membuat ke atasnya kita bisa copy dan paste atau kita juga bisa offset. Di sini saya akan menggunakan fitur offset karena saya rasa lebih mudah. Kita klik yang ini. Kita pilih karena di sini ada grid tambahan, rupanya kolom tambahan, jadi kita tambahkan grid di sini. Jadi 1 2 3 4. Di sini berarti kita pakai jaraknya 4,5 meter. Kita enter, kita klik di sini. Tampil seperti itu. Ke atas lagi 4,5, lalu ke atas lagi 4. Oh maaf, kalau salah kita Ctrl Z saja, lalu kita pencet lagi. Nah, seperti itu. Ini kita bisa atur-atur. Ini adalah tanda gembok itu untuk ngelock. Kalau kita gemboknya matikan, yang teredit cuma garis ini ya doang, garis 5 ini aja misalnya. Kalau kita gembok ini kita mundurin atau majuin, ini yang lainnya ngikut. Seperti itu. Ini gambarnya coba kita geser ya agar tidak menghalangi. Kita geser ke kiri. Nah, selanjutnya kita bikin garis vertikalnya. Di sini berarti jarak A ke B itu 4 meter. Kita kembali ke datum, kita pilih grid. Di sini kita bikin garis vertikalnya. Di sini misalnya, lalu kita kayak seperti tadi sama, kita offsetkan. Di sini 4 meter, kita klik 4, kita ke kanan min 4 lagi. Nah, gridnya terlalu lebar, apa yang kita harus lakukan? Di sini kita langsung saja kita edit, di sini kita tarik sampai sini kira-kira segini. Ini kita tarik juga ke sini. Nah, posisi grid yang ada di denah ada di atas, tapi yang di sini di bawah. Jangan khawatir, di sini kita bisa centang saja yang di sininya. Yang di sininya kita matikan. Kita matikan. Nah, kita di sini centang ini, centang. Kita turunkan gridnya di sini kira-kira. Nah, di sini A, B, C, sedangkan di sini 6, 7, 8. Itu mudah, kita klik 2 kali saja, kita ganti A, kita ganti B, dan kita ganti C. Setelah itu, hal yang harus kita lakukan adalah kita mengatur elevasinya. Nah, gimana sih cara ngatur elevasinya? Kita bisa melihat cara mengatur elevasinya itu ada di sini, Project Browser, di Elevations atau Building Elevation. Ini bebas ya, kita mau masuk kemana dulu. Misalnya saya mau ke bagian timur bangunan atau bangunan gridnya. Di sini sudah ada level 1, itu adalah atau ground level ya, atau titik 0 dari elevasi bangunan. Dihitungnya dari sini. Di sini udah ada level 2, ketinggiannya 4 meter. Karena cafe yang ingin saya bangun itu memiliki 2 lantai dengan jarak antara lantai 2 dan lantai 1 4 meter, dan lantai atap ke lantai 2 juga 4 meter. Jadi kita perlu menambahkan 1 level lagi. Untuk menambahkan 1 level lagi itu mudah, bisa kita offset, bisa kita copy. Di sini saya akan coba copy. Jadi kita ini pencetkan saja gridnya. Di sini ada copy di sebelah cut, kita klik, kita paste ke atas. Agar lurus kita tekan shift di keyboardnya. Nah, seperti ini.
Loh, ini kenapa yang warnanya hitam, tidak biru? Nah, ini karena belum masuk ke dalam work plan atau bidang gambar kita. Ini hanya sebagai garis referensi aja, belum termasuk ke elevasinya. Untuk mengaktifkannya gimana? Kita klik, kita masuk ke view, kita ke plan view, kita masuk ke floor plan. Karena kita masuk ke floor plan, kita masukkan kalau ada lantai level 3 gitu. Kita klik OK. Nah, sudah terlihat ini di level 3 ini. Loh, tapi grid-nya ada di mana? Itu karena kita belum pasang grid-nya ke atasnya. Nah, jika kita sudah ada pasang ke atas ya, itu otomatis akan muncul di level 3, level 2, dan level 1. Sama juga misalnya kita ke north, di sini kita naikin supaya di level 3 juga ada grid. Kita ke south, udah sama, kita ke west. Grid-nya tidak rapih, ini gampang ya, tinggal kita atur saja. Misalnya gini, yang ini juga kita rapihkan, yang north juga misalnya kalau ingin dirapihkan karena kepanjangan garis gridnya kita tarik, dan yang east juga. Nah, sebenarnya fungsi level ini sendiri apa sih? Kan kita bisa langsung buat sendiri tanpa pakai level-level. Nah, fungsi level ini sebagai di dalam Revit untuk mempermudah tentunya dalam mengedit misalnya lantai 1 yang kita edit saja, atau kita bisa juga misalnya mau bikin bangunan dengan yang lantainya banyak, otomatis kan sulit kalau tidak dengan fitur ini. Kalau dalam praktek asli sendiri, fungsi level itu untuk menandakan ketinggian bangunan dari titik nol. Jadi titik nol itu bukan seperti titik nol langsung dari tanah saja. Dari bangunannya ada di mana titik nolnya, bukan langsung dari tanahnya. Nah, setelah kita sudah selesai dengan level, hal yang selanjutnya akan kita lakukan lagi adalah pembuatan kolom. Kolom sendiri apa sih? Kolom sendiri kan merupakan, ya kalau kita lihat-lihat itu kan yang kita tahu Pak, kolom itu berbentuk pilar-pilar ya, bisa berupa baja, bahan materialnya, bisa berupa beton, berupa besi ataupun kayu. Nah, kolom sendiri itu tujuannya adalah sebuah struktur yang mempunyai fungsi dia menahan tekanan yang ada di atasnya. Tekanan apa yang ada di atasnya? Tekanan dari lantai atau struktur yang ada di atasnya. Misalnya nggak cuma lantai ya, kan ada furniture, ada kolom lagi yang di atasnya juga ada, bisa menahan plafon dan lainnya dan di atasnya. Nah, jadi dia menahan tekanan dari atas, dia salurkan ke bawah. Jadi dia menahan gerakan secara vertikal, atau kita bisa menyebutnya sebuah perletakan dengan reaksi vertikal. Nah, untuk kolom sendiri ini materialnya di sini saya akan menggunakan material beton yang seperti saya sudah presentasikan di awal. Jadi kita pertama pilih ke structure, kita pilih kolom, di sini kolom. Nah, di sini MW Shapes kolom. Ini adalah kolom jenis baja ringan dengan ukurannya yang 250 x 73 dengan profil I. Karena kita ingin membuat dengan beton, tidak ada di sini, itu kita pilih load family. Kita masuk di sini, kita ke US metric, kesatuan internasional metric. Kita masuk ke sini ke struktural kolom. Kita ke concrete. Concrete itu beton, kita pilih yang mana strukturnya. Misalnya kita pilih yang square atau yang rektangular, karena ukuran kolom kita 15x15, kita pilih yang square aja. Nah, sebelum memasang kolom, kita pastikan dulu kolom yang kita bentuk itu arsitektural atau kolom struktural. Kalau tadi saya karena sudah load family, jadi ini langsung otomatis ke struktural ya. Jadi kalau kolom struktural itu kolom yang berfungsi untuk seperti tadi saya jelaskan, menahan beban yang ada di atasnya. Tapi kalau kolom dari kolom itu arsitektural itu tidak didesain untuk menahan beban yang di atasnya. Jadi kolom arsitektural itu misalnya kayak cuma buat estetika atau finishing saja, finishing touch dari suatu bangunan. Atau bisa juga untuk menahan beban yang tidak terlalu berat, misalnya hanya menahan lantai ukuran paling 3 meter. Di sini tergantung ukuran kolomnya juga. Di sini kita langsung atur, karena ukuran 15 kita perhatikan di sini ya, 300 x 300 kita ubahnya di edit type. B itu sisinya,
kita ubah, karena ini dalam meter berarti kita jadikan 0,15, jadi 15 cm. Di sini sebelum kita ubah, kita duplikat dulu agar tidak mengubah family yang telah kita load. Di sini kita pakai 100, berarti kita kasih 15 ke 15 cm saja. Untuk nama sih bebas pun namanya, yang mudah saja. Nah, kita klikkan OK. B ini sudah benar, kita klik OK. Nah, kolom sudah siap dipasang. Penaruhan kolom bisa lewat add grid atau kita pasang satu-satu juga bisa. Kalau grid itu tinggal kita blok, nanti keluar kolom semua di titik-titik sikunya. Tapi karena di sini saya ingin menaruh kolomnya agak terpisah-pisah, jadi kita pasang satu-satu saja. Di sini ada di A1, kita pasangkan di sini. Tadi ada pemberitahuan tidak visible, itu kenapa? Di sini kita kontrol Z dulu. Kita coba cek di 3D-nya. 3D kita pencet home di sini. Nah, belum tampak rupanya. Jadi di sini itu kita harus perhatikan ya saat buat kolom. Di sini ada depth, ada height. Depth itu kedalaman, jadi kalau kita pencet depth itu kolomnya arahnya ke bawah. Dan kalau height itu ke atas, tinggi. Karena kita ingin membuat kolom dari bawah ke atas, jadi kita pilih yang height. Di sini kita konekkan dengan level 2 kolomnya. Jadi langsung otomatis ini 2,5 meter misalnya. Ini kita pasangkan di sini, kita pasangkan lagi di sini, kita pasangkan lagi di sini, di sini, di sini, di sini, di tengah-tengah sini, di ujung sini, di sini, dan di sini. Nah, untuk mengeceknya kita seperti biasa kembali ke 3D-nya. Nah, seperti gambar sini. Untuk lebih jelasnya kita bisa pilih yang fine ini untuk rendernya. Kita pilih misalnya realistik. Nah, sudah terlihat kolom-kolomnya. Kolom 15 ke 15 cm dengan material beton. Kita kembali lagi ke floor level 1. Nah, sekarang kalau kolom di lantai 1 sudah selesai, kita pindah ke level 2. Di sini sudah ada grid yang bekas lantai satunya, tapi karena ukurannya sama, jadi kita biarinkan saja gridnya, tidak usah kita hide. Karena di lantai 2 itu sama, tapi tidak apa-apa, kita agar memudahkan kita masukkan saja lantai 2-nya, taruh sini. Nah, di sini sebenarnya kalau kolomnya sama, kita bisa langsung copy yang ada tadi kolomnya, kita copy semua, kita paste langsung ini ke gridnya, bisa. Tapi di sini saya akan masang satu-satu saja. Strukturnya kita pilih kolom, kita pasang lagi di sini. Oh ya, sebelum kita ini jangan lupa kita pilih height, connect ke level 3 ya. Di sini pencet satu lagi. Di sini satu, di sini satu, di sini, dan di sini. Setelah itu kita pasang lagi di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, setelah kita pasang, kita cek lagi di 3D-nya. Biasa pencet yang rumah. Nah, sudah terlihat. Ini kolom di lantai 2, ini kolom di lantai 1. Nah, setelah kita membuat kolom sudah selesai, selanjutnya kita membuat balok. Nah, balok itu apa sih? Balok itu adalah komponen struktur yang berfungsi mendistribusikan tekanan atau gaya yang ada di atasnya beban, baik beban merata ataupun beban terarah atau beban terpusat itu ke kolom-kolom. Balok sendiri itu ada dua jenis ya, ada balok induk, ada balok anak. Kalau balok induk itu menghubungkan kolom antar kolom, jadi fungsinya untuk mendistribusikan tekanan dari kolom ke kolom lainnya. Kalau balok anak itu hanya berfungsi sebagai pembantu saja. Jadi antara balok dan balok induk misalnya dikasih balok tambahan karena bentangnya terlalu besar misalnya. Nah, jadi untuk di sini kita akan membuat beamnya, baloknya. Balok yang telah saya tetapkan di desain yang saya rancang sebelumnya di AutoCAD itu 15 x 20 cm. Di sini kita akan langsung saja ke structure, pilih beam,
Seperti biasa di sini adanya jenis baja. Kita cari yang beton karena kita bentuknya beton. Kita cari structural framing. Nah, konkret. Kita pilih yang rectangular beam. Seperti biasa kita ubah ukurannya, duplicate. Kali 20 cm. B itu lebarnya kita gantikan 0,15. H itu height atau tingginya kita ubah 20. Dan kita klik OK. Nah, di sini juga ada cara kita bisa pakai on grid. Kita misalnya on grid, kita pencet gridnya, nanti dia langsung otomatis. Tapi nanti sama aja kita harus hapus di beberapa tempat. Jadi kita satu-satu saja di sini. Kita contohkan yang pertama satu. Di sini kita hubungkan. Oh ya, sebelum kita membuat beam, kita harus perhatikan dulu. Ini ada di level 1. Di level 1 itu tidak ada balok, adanya sleeve. Jadi kita ke level 2. Di level 2 kita langsung ke beam seperti tadi. Kita langsung pasang di sini, misalnya saya pakai yang manual untuk yang di atasnya. Kita tarik garis ke sini. Nah, sudah nampak. Kita tarik lagi dari ujung kolom ke ujung kolom. Dari sini kita tarik lagi ke bawah. Nah, di sini kita klik lagi. Untuk settingannya seperti yang tadi ada di beam ini placementnya untuk kita taruh di mana, bidangnya otomatis itu kita pilih otomatis saja. Kalau grider dan lain-lain itu untuk misalnya dalam kasus tertentu, 3D snapping untuk dalam pembuatan kita saat 3D, dan chain itu untuk berlanjut kita membuatnya. Kita pilih langsung lagi, kita tarik baloknya dari sini ke sini, dan langsung lagi dari sini ke sini. Nah, di sini juga ada balok, kita tarik ke sini. Di sini tarik lagi ke atas. Dari sini juga kita tarik lagi ke atas. Atau juga kita misalnya mau coba nih pakai yang otomatisnya. Coba kita on grid. Nah, langsung otomatis seperti ini. Saya di sini. Nah, kita set finish. Kita pencet lagi di sini, misalnya sama kayak tadi, on grid, finish. Ya, seperti itu. Di sini kita gunakan, oh ya, ada balok lagi di sini. Kita pasangkan di sini. Nah, di sini juga ada balok lagi, balok induk lagi, kita pasangkan. Nah, seperti ini. Di sini kita kasih balok anak karena bentangnya kayaknya terlalu besar ya. Agar bisa tengah-tengah, kita pakai model lain aja untuk garis bantu. Kita taruh sini misalnya. Nah, kita langsung bikin ke beam lagi, struktur beam. Ini tarik dari tengah ke tengah sini sebagai balok anak pembantu. Nah, kalau tidak bisa diklik ini, kita mencet ini aja, select underlay elemen, kita tarik ke sini biar nyampe. Nah, selanjutnya seperti biasa kita cek 3D-nya. Nah, sudah selesai seperti di gambar. Untuk baloknya lantai 2 sudah ada. Dan kolomnya juga sudah ada. Baik, sekarang saya akan menampilkan hasil akhir atau hasil final dari penggambaran kafe dalam rangka UTS Komputer Grafis Struktur Bangunan yang telah saya buat. Seperti yang dapat dilihat, ini denah lantai 1-nya, ini denah lantai 2-nya, denah atap, side plan, dan 3D eksteriornya. Ini
menggunakan split level bak beton, atap pelana dengan tambahan sel surya di atasnya. Untuk interiornya seperti ini. Ini satu jenis meja dan kursi setnya. Untuk kerja ini satu set sofa kursi. Di sini tempat bartender dan service areanya. Sini ada 2 toilet yang dapat dilihat nanti di MFP-nya. Ini untuk area parkirnya menggunakan paving block seperti yang di PPT sebelumnya saya jelaskan. Jadi ini yang MEP-nya, mechanical, electrical, plumbing-nya, ini kabel-kabel listriknya terhubung ke satu MCB. Ini untuk yang di lantai 2-nya. Di sini lampu-lampunya ditempel di plafon. Terus untuk 3D lampunya sendiri seperti ini. Menggunakan satu jenis lampu saya menggunakan jenis linear box. Semua voltasenya 220 standar nasional. Plumbingnya di sini lantai 1 melihat ke atas, ini lantai 2 lihat ke bawah. Ini 3D view-nya. Yang hijau air bekas yang kecil diameternya, yang hijau besar itu air kotor atau sewage, yang biru itu air bersih. Yang bersih itu diameternya 15 mili, yang air kotor sama air bekas itu saya bikin di 50 mili. Ini air bersih nanti akan bikin toren di sini. Untuk yang hijau ini akan dibuang ke selokan, dan yang air kotor nanti dibuang ke septic tank. Sekian dari progres final UTS membuat cafe yang telah saya buat. Terima kasih.